Haleluya, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, para pecinta kebenaran firman Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya, bahkan doa saya, bahwa saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita, dan terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dalam kesempatan ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, yaitu di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-20, atau bisa membaca satu pasal itu, saudara-saudaraku. Nah, untuk menghemat waktu, saya akan baca kepada saudara-saudara, yaitu di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11 saja. Berkata begini: hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara-saudaraku, nanti boleh membaca ayat ini secara keseluruhan di rumah, yaitu di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Itu bisa dibaca satu pasal. Saudara-saudaraku, tema yang saya akan berikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini adalah penyakit orang sukses. Sukses artinya orang yang berhasil dalam hidupnya. Orang yang sukses berhasil mencapai segala sesuatu yang dia rencanakan, yang dia usahakan, yang dia inginkan. Sehingga dia bisa menikmati hasil dari segala sesuatu yang dia kerjakan. Dan saudara-saudara, ayat ini dilatar belakangi oleh sebuah perintah firman Tuhan atau pesan Tuhan kepada orang-orang Israel melalui Musa sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Jadi Tuhan berkata melalui Musa kepada bangsa Israel bahwa kelak nanti engkau akan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang begitu indah, begitu subur, tanah yang berlimpah-limpah dengan kekayaan alamnya, tanah yang berlimpah-limpah dengan kemakmuran, tanah yang berlimpah-limpah dengan kebaikan, berlimpah-limpah dengan berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa nanti ketika engkau sampai di sana, engkau mendirikan rumahmu di sana, engkau menikmati berkat-berkat Tuhan di sana, maka Tuhan berkata kepada mereka, biasanya ada 3 penyakit orang-orang setelah ia diberkati Tuhan. Ada penyakit-penyakit yang siap menggerogoti, bahkan siap menghidapi orang-orang setelah ia diberkati oleh Tuhan. Setelah ia sukses, setelah ia berhasil, setelah ia diberkati oleh Tuhan, penyakit-penyakit ini akan datang menyerang, akan datang di dalam kehidupan orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan. Dan sebelum mereka diberkati Tuhan, sebelum orang-orang Israel masuk ke tanah yang luar biasa itu, tanah yang melimpah-limpah dengan berkat Tuhan, Tuhan memperingatkan mereka 3 hal, supaya mereka berhati-hati terhadap penyakit-penyakit kalau orang-orang sudah mengalami kesuksesan. Oleh karena itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada 3 penyakit rohani setelah orang-orang mengalami kesuksesan, mengalami kemakmuran, mengalami kelimpahan, mengalami kenyamanan, mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. 3 penyakit rohani ini saya akan bahas kepada kita pada saat kesempatan ini. Yang pertama adalah penyakit amnesia rohani. Amnesia dalam bahasa kedokteran itu adalah kehilangan ingatan. Kehilangan ingatan bisa disebabkan karena kecelakaan, karena kepalanya terbentur dengan benda keras, atau karena terjadi hal-hal yang fatal dalam hidupnya sehingga ia akan mengalami kelupaan atau kehilangan ingatan. Tetapi yang saya maksud di sini adalah amnesia rohani. Terjadi penyakit lupa rohani, lupa akan Tuhan. Itu tadi yang dikatakan saudara-saudaraku, firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-11
Bapak Ibu bisa mengikutinya. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, ada pohon ara, pohon delimanya, dan juga suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Inilah tanah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tanah yang luar biasa. Ayat yang ke-9 berkata, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ini negeri yang memiliki kekayaan alam, kandungan kekayaan alam yang luar biasa. Ayat yang ke-10 dikatakan, dan engkau akan makan dan menjadi kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu itu. Dan ayat yang ke-11 berkata, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mengalami penyakit amnesia rohani, sehingga engkau tidak berpegang kepada perintah Tuhan, engkau tidak berpegang kepada peraturan Tuhan, engkau tidak berpegang pada ketetapan Tuhan yang disampaikan Tuhan hari ini kepadamu. Jadi Tuhan berkata melalui firman-Nya kepada Musa, Dia berkata kepada bangsa Israel bahwa setelah engkau masuk ke negeri itu, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, negeri yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kejayaan, penuh dengan segala kekayaan alam yang luar biasa. Alkitab berkata, engkau tidak usah berhemat, engkau tidak akan kekurangan, engkau tidak akan melarat, engkau tidak akan miskin. Itu suatu negeri di mana alamnya menyimpan kekayaan Allah yang luar biasa, di mana tanah-tanahnya menghasilkan buah-buahan yang luar biasa, menghasilkan pohon-pohon yang penuh dengan buah-buah yang melimpah-limpah dengan segala kemakmuran, kekayaan, dan segala berkat Tuhan. Nah, Tuhan berkata begini, kalau engkau sudah mengalami berkat Tuhan, kalau engkau sudah diberkati Tuhan, kalau engkau sudah ditolong Tuhan, kalau engkau sudah makmur, kalau engkau sudah mengalami semua janji-janji Tuhan, Tuhan berkata, hati-hati, ada satu penyakit yang luar biasa yang biasanya datang kepada orang-orang yang sukses, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, yaitu amnesia rohani. Makanya ayat 11 berkata, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Inilah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada orang-orang Israel, supaya mereka jangan mengalami penyakit rohani, yaitu amnesia rohani, yaitu melupakan Tuhan Allah mereka setelah mereka diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang mengalami amnesia rohani, ciri-cirinya ialah satu, mereka kehilangan ketaatan kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara boleh membacanya nanti di ayat yang pertama, ayat 6 dan ayat yang ke-11. Orang-orang yang mengalami penyakit amnesia rohani setelah ia diberkati Tuhan, setelah ia sukses, setelah ia berhasil, saudaraku, maka orang itu akan kehilangan ketaatannya, ketundukannya, kepatuhannya kepada firman Tuhan. Ia tidak mau lagi melakukan firman Tuhan, ia tidak mau menaati firman Tuhan, ia tidak mau melakukan dengan segenap hati kepada perintah Tuhan. Kenapa? Inilah ciri orang yang sudah mengalami yang namanya penyakit amnesia rohani. Ciri yang kedua adalah mereka kehilangan rasa takut akan Tuhan. Di dalam dirinya tidak ada lagi rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Melalui kesuksesannya, melalui kekayaannya, melalui berkat-berkat Tuhan yang melimpah yang ia terima, saudaraku, mereka kehilangan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan. Mereka seenaknya melakukan apa yang mereka inginkan, melakukan apa yang mereka sukai menurut keinginan daging, keinginan hawa nafsu mereka. Mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Mereka melakukan apapun yang diinginkan oleh hatinya, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ada banyak orang-orang setelah diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang-orang setelah ia sukses,
Ada banyak orang-orang setelah ia mengalami berbagai fasilitas yang mewah dalam hidupnya, mengalami kekayaan yang begitu luar biasa, justru kekayaannya itu membawa dia kepada jurang maut, membawa dia kepada jurang dosa. Bahkan kekayaannya, kelimpahan yang ia miliki itu seringkali itu menjadi alat untuk melakukan berbagai kejahatan, berbagai dosa dalam hidupnya. Melalui kesempatan ini saya ingatkan kepada saudara, apabila saudara sudah diberkati Tuhan, apabila saudara sudah menikmati kelimpahan daripada Tuhan, sudah makmur, sudah sukses, sudah berhasil, hendaklah keberhasilan, kesuksesan, keberkatan yang kau miliki, hendaklah itu engkau pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melakukan kejahatan, bukan untuk melakukan dosa. Tetapi semakin engkau diberkati Tuhan, semakin engkau takut akan Tuhan. Ciri yang ketiga bagi orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, ciri yang ketiga bagi orang yang mengalami penyakit amnesia rohani ialah kehilangan penyembahan kepada Tuhan. Mereka tidak lagi suka menyembah Tuhan. Mereka tidak lagi suka mencari Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah ada, sudah lengkap. Segala sesuatu yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan sudah ada. Sehingga mereka lupa lagi menyembah Tuhan, lupa datang kepada Tuhan, lupa memuliakan Tuhan, karena terlalu sibuk dengan berkat Tuhan yang ada pada mereka. Sehingga jam-jam ibadah, jam-jam penyembahan, jam-jam persekutuan mereka dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka sudah disibukkan dengan berbagai berkat, kelimpahan, kekayaan, kesuksesan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sehingga waktu-waktu mereka dengan Tuhan tersita. Persekutuan-persekutuan mereka yang intim dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudara, setelah engkau diberkati Tuhan, setelah engkau menikmati segala kekayaan daripada Tuhan, janji-janji Tuhan, hendaklah engkau menjadi pribadi-pribadi yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan, yang terus menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, penyakit yang kedua setelah orang diberkati Tuhan, setelah orang sukses, adalah superbia. Superbia ini artinya sombong. Superbia ini artinya congkak. Superbia ini artinya tinggi hati. Inilah penyakit kedua yang akan didatangi atau yang akan dialami oleh orang-orang yang setelah ia diberkati Tuhan adalah superbia, sombong, saudaraku. Nah, kita akan melihat ayatnya di dalam, kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18 berkata begini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emasmu, perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, jangan engkau sombong, jangan engkau congkak sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saya dikatakan saudaraku, inilah perkataan Tuhan, inilah pesan firman Tuhan kepada orang-orang Israel, bahwa ketika nanti engkau sudah menjadi orang sukses, ketika engkau sudah diberkati oleh Tuhan, engkau mendirikan rumah-rumah yang besar, rumah-rumah yang mewah, engkau lembu sapimu, artinya kekayaanmu bertambah banyak, emasmu bertambah banyak, perakmu bertambah banyak, berlianmu bertambah banyak, uangmu bertambah banyak, mobilmu bertambah banyak, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu bertambah banyak, bertambah sukses, bertambah-tambah melimpah. Apabila engkau sudah menikmati semuanya itu, apabila engkau sudah menerima semua itu, dengar firman Tuhan berkata, hati-hatilah supaya engkau jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati, sehingga engkau lupa akan Tuhan Allahmu. Ini juga merupakan pesan Tuhan yang sangat keras kepada kita gereja Tuhan hari-hari ini. Sebab banyak orang-orang setelah ia menjadi sukses, setelah ia diberkati Tuhan, setelah ia menjadi orang kaya, setelah ia menjadi orang yang memiliki segala sesuatu dalam hidupnya, dia menjadi sombong dan menjadi tinggi hati. Hendaklah ini merupakan teguran yang keras, merupakan cambuk yang keras yang
datang kepada kita, supaya ketika kita diberkati Tuhan, kita tidak menjadi sombong. Orang sombong adalah selalu melihat dirinya lebih hebat, lebih baik, lebih luar biasa dari yang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang sombong. Ini adalah tanda-tanda orang yang mengalami penyakit superbia. Yang pertama ialah menganggap bahwa ia sukses, ia berhasil karena kekuatannya. Saudara nanti bisa melihat di ayat-ayat yang sudah kita baca. Tuhan berkata begini, nanti setelah engkau diberkati Tuhan, jangan engkau berkata, jangan engkau menganggap bahwa dengan kekuatanmu lah, dengan kemampuanmu lah engkau memperoleh semuanya itu. Makanya firman Tuhan datang kepada bangsa Israel, supaya nanti ketika mereka hidup dalam kemewahan, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam keberkatan, hidup dalam kesuksesan, hidup dalam keberhasilan, jangan engkau menjadi sombong dengan berkata bahwa dengan kekuatanku lah, dengan kemampuanku lah, dengan kepintaranku lah, dengan caraku lah, semua itu kuperoleh. Oh, ini adalah orang-orang yang sedang mengalami penyakit superbia, yaitu penyakit kesombongan. Saya juga mau katakan kepada saudaraku, apapun keadaan saudara sekarang ini, mungkin kau hidup dalam segala kelimpahan, engkau sedang jaya-jayanya, engkau sedang mengalami berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah, engkau sedang ada di dalam tangga atau puncak kesuksesan. Ingat baik, jangan engkau berkata bahwa semua itu kuperoleh karena kekuatanku, karena engkau pintar, karena engkau hebat, karena engkau cerdas. Bukan, saudaraku. Katakan bahwa semua ini kuperoleh, semua ini, semua yang ada padaku, semua yang telah kucapai, semua yang kuterima. Katakan, semua ini oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Itu yang harusnya kita katakan kepada Tuhan. Karena kita ada, kita hidup, kita bisa melakukan segala sesuatu, mencapai segala sesuatu. Semua itu karena anugerah Allah kita yang luar biasa. Engkau diberikan pekerjaan, itu semua anugerah Tuhan. Engkau bisa punya rumah, punya mobil, punya villa, punya hotel, punya usaha, punya gaji yang besar, punya keluarga. Semua itu karena anugerah Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ciri yang kedua dari orang yang sedang mengalami penyakit superbia adalah meniadakan peran Tuhan dalam hidupnya dan karirnya. Dia meniadakan Tuhan, dia menyangkal Tuhan, dia menyangkal campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan di dalam usahanya dan pekerjaannya. Seakan-akan bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan, segala sesuatu yang dia capai, segala sesuatu yang dihasilkan dalam hidupnya, seakan-akan itu semua karena dia dan bukan karena peran Tuhan. No, saya mau katakan kepada saudara, seperti pesan Tuhan kepada bangsa Israel, supaya kelak mereka berhati-hati. Jangan mereka meniadakan Tuhan, jangan mereka melupakan Tuhan, jangan mereka berkata bukan Tuhan semua ini, tetapi dengan kekuatanku. No, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita sadari ialah bahwa segala sesuatu, semua itu oleh campur tangan Tuhan, oleh karena intervensi Tuhan, oleh karena peran Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena Tuhanlah yang menghendaki kita, yang mengizinkan kita, bahkan yang membuat kita berkenan memperoleh semua itu dari Dia. Haleluya. Dan ciri yang ketiga dari orang yang mengalami penyakit superbia ialah tidak tahu bersyukur, saudaraku. Selalu bersungut-sungut dalam hidupnya, selalu menggerutu dalam hidupnya. Orang yang tidak pernah tahu bersyukur, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Sang Sumber berkat, Sang Sumber kesuksesan, Sang Sumber keberhasilan, adalah dia sesungguhnya adalah orang yang sedang mengalami penyakit superbia. Sebaliknya, orang-orang yang rendah hati adalah selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang dia terima hari ini, dia dapatkan hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Dan oleh karena itu tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Dan yang terakhir, penyakit
orang-orang setelah sukses. Penyakit orang-orang setelah diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga adalah idolatry, yaitu penyembahan berhala. Ayat yang ke-19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, dan aku Tuhan Allahmu memperingatkan engkau pada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan dibinasakan sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Penyakit yang ketiga ini yang biasanya dialami oleh orang-orang setelah ia sukses, setelah diberkati Tuhan, adalah idolatry, yaitu penyembahan berhala. Itulah sebabnya Musa berkata kepada bangsa Israel, hati-hatilah supaya ketika setelah engkau diberkati Tuhan, menikmati segala sesuatu janji-janji Tuhan, menikmati kekayaan, kelimpahan, kemakmuran, kejayaan dari Tuhan, hati-hati supaya engkau jangan ada padamu Allah lain. Jangan beribadah kepada Allah lain. Jangan engkau menyembah kepada Allah lain. Jangan engkau punya berhala-berhala dalam hidupmu. Tetapi hendaklah engkau senantiasa menyembah hanya kepada Tuhan Allah. Menyembah, memuji, beribadah, berbakti hanya kepada Tuhan Allah saja, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan memberikan engkau tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan limpah berkat Tuhan, yaitu susu dan madunya. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel dan mengingatkan kepada kita hari-hari ini bahwa ada berhala-berhala yang siap mengintai kita setelah kita diberkati oleh Tuhan. Apa itu, saudaraku? Dengar baik. Berkat itu bisa menjadi berhala. Ya. Berkat itu bisa menjadi idola baru bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku, uang bisa menjadi berhala, harta bisa menjadi berhala, kekayaan bisa menjadi berhala, kesuksesan bisa menjadi berhala bagi siapa saja. Ya, oleh karena itu Tuhan berkata begini, supaya kau jangan punya Allah lain di hadapanku. Jangan engkau punya penyembahan-penyembahan lain di hadapanku. Sebab kesuksesan itu bisa menjadi idola baru, bisa menjadi berhala bagi saya dan saudara. Inilah penyakit orang-orang sukses. Setelah ia diberkati Tuhan, maka berkat Tuhan yang ada padanya bisa menjadi berhala. Uang yang ada padanya, harta kekayaannya bisa menjadi idola, bisa menjadi Allah dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sampai kesuksesan saudara, jangan sampai keberhasilan saudara, jangan sampai kelimpahan saudara, jangan sampai kekayaan-kekayaan, jangan sampai pangkat, posisi, kedudukan, kenikmatan, segala yang ada padamu, jangan sampai itu engkau jadikan sebagai berhala, engkau jadikan sebagai Tuhan, engkau jadikan sebagai idola baru dalam hidupmu, sehingga engkau lupa kepada Tuhan Allah. Dengar baik, saudaraku, hari-hari ini teknologi juga bisa menjadi Allah lain bagi kita. Teknologi bisa menjadi berhala yang baru bagi kita. Lihat sekarang, ada banyak orang-orang, saudaraku, lebih mementingkan kemajuan teknologi ini luar biasa. Ini bisa menjadi Allah baru, menyaingi Tuhan dalam hidup kita. Ini menjadi berhala yang baru, yang bisa menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak berhati-hati menggunakan secara bijaksana kemajuan teknologi yang ada pada kita di zaman ini. Oleh karena itu, saudaraku, teknologi tidak salah, tetapi gunakanlah semua teknologi, semua fasilitas-fasilitas yang ada, bukan untuk membuat engkau jauh dari Tuhan, tetapi hendaklah teknologi, kemajuannya itu membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin mempermuliakan Tuhan melalui alat-alat teknologi yang ada pada kita. Dengar baik, saudaraku, dosa juga bisa menjadi berhala bagi kita. Ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima di sana berkata, percabulan sama dengan penyembahan berhala. Dengar baik, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, semua dosa-dosa, percabulan, persinahan, perselingkuhan, perceraian, ini biasa terjadi setelah orang-orang hidup di dalam kemewahan. Tetapi dengar baik, itu juga merupakan penyembahan berhala. Pesan saya kepada kita semua, bahwa hai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah hidup dalam kesuksesan,
yang sudah hidup di dalam kelimpahan berkat Tuhan, dengar baik, janganlah engkau punya idola lain, jangan engkau punya Allah lain, jangan engkau punya penyembahan lain di hadapan Tuhan. Hanya kepada Tuhan Allah saja engkau datang berbakti dan menyembah Dia seumur hidup saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin kuat dan semakin teguh di dalam Tuhan. Jangan sampai 3 penyakit ini akan datang dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita berhati-hati. Mari kita berdoa supaya penyakit amnesia rohani, penyakit superbia, penyakit idolatri itu tidak ada dalam hidup kita. Yang ada adalah senantiasa menyembah Tuhan, takut akan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.